Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Herbiansyah, NIM 811141939. Saya Romel 7 dan di sini saya akan membuat video yang membahas tentang jurnal yang telah saya buat yang berjudulkan Pemberlakuan Hukuman Kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan untuk membahas pemberlakuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual, kita akan jelaskan apa sih kebiri kimia itu, karena itu masih cukup asing ya di telinga masyarakat. Jadi kebiri kimia itu merupakan hukuman yang berupa penyuntikan zat kimia terhadap alat vitalitas pria. Jadi hukuman kebiri kimia ini dikhususkan dan diperuntukkan hanya untuk pria saja. Jadi seperti ini. Apabila zat kimia tersebut telah disuntikan ke alat vitalitas pria, maka itu menyebabkan adanya penurunan hormon yang ada dalam alat vitalitas pria itu, seperti hilangnya adanya reaksi ereksi terhadap alat vitalitas tersebut dan berkurangnya atau menghilangnya produksi sperma terhadap pria tersebut. Jadi itu merupakan hukuman yang menurut saya cukup setimpal ya dengan perbuatan yang telah diperbuat. Kenapa sih? Jadi kita masuk ke dalam pembahasan. Kenapa sih sangat keji sekali hukuman yang dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut? Nah, kita masuk ke dalam alasan kenapa adanya pemberlakuan hukuman seperti itu. Jadi di akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus kekerasan seksual pada anak, karena ini merupakan era globalisasi ya. Jadi banyak sekali kekerasan seksual, khususnya pada anak tuh masih zaman sekali ya, zaman sekarang ya. Jadi pelaku kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Pemberlakuan Perlindungan Anak dianggap belum efektif, sehingga pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, yang dimana itu ada pemberlakuan hukuman kebiri kimia. Pelaku kekerasan seksual pada anak ini biasanya disebut pedofilia. Jadi di kasus di Indonesia ini banyak sekali kasus kekerasan seksual pada anak, yang dimana itu pelakunya itu banyak sekali, itu berorientasi seksual laki-laki, yang banyak sekali ada hasrat seksual terhadap anak-anak, yang itu disebut penyakitnya sebagai pedofilia. Lalu jadi adanya penggantian UU ini atau pemberatan sanksi ini untuk memberatkan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak, yaitu berupa kebiri kimia. Jadi pemberlakuan kebiri kimia ini akhir-akhir ini menimbulkan pro dan kontra ya. Ada yang pro dan kontra. Yang pro itu menganggap bahwa kebiri kimia ini merupakan hukuman yang setimpal terhadap perlakuan yang telah dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual itu pada anak. Itu setimpal karena menurut mereka dengan adanya kebiri kimia ini akan memperkecil dan mempersempit kesempatan atau keinginan mereka pelaku kekerasan seksual pada anak itu untuk menurunkan hasratnya untuk melakukan kegiatan seperti itu. Lalu di sisi kontranya, pemberlakuan kebiri kimia ini dianggap menyenggol hak asasi manusia, hak asasi dari pelaku tersebut. Karena
dengan kita menyuntikkan zat kimia itu ke pelaku kekerasan seksual itu, jadi mereka akan itu memperkecil dan mempersempit hak mereka sebagai manusia yang dimana akan menikah dan akan berhubungan seksual kepada wanita. Itu mempersempit mereka. Jadi kontra seperti itu, menyenggol hak asasi manusia. Di balik itu semua adanya pro dan kontra, itu diawali dengan adanya penandatanganan dari Presiden Jokowi terhadap adanya peraturan yang terbaru itu yang mencakup kebiri kimia tersebut. Jadi dengan ditandatanganinya peraturan tersebut, maka sah adanya dan diberlakukannya di Indonesia. Jadi menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat. Lalu kebiri kimia itu, hukuman ini memiliki banyak pandangan dari beberapa aspek hukum, seperti hukum Islam. Jadi dalam hukum Islam ada dua alasan, yaitu pertama, berlakunya hukum Islam secara normatif, bagian hukum Islam yang mempunyai hukuman kemasyarakatan apabila hukum Islam itu dilanggar. Lalu kedua, berlakunya hukum Islam secara yuridis formal, bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dan mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain. Dan ada juga pandangan dari hukum pidana sendiri. Hukum pidana sendiri memiliki hubungan erat dengan aspek-aspek kehidupan di Indonesia. Hukum pidana ini memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia. Jadi hukuman kebiri kimia ini termasuk dalam hukuman pidana ya. Dan itu memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia yang saya telah sudah jelaskan, banyaknya pro dan kontra yang berhubungan dengan hak asasi manusia tersebut ya. Karena di berbagai aspek hukum pidana itu melindungi hak asasi manusia, apalagi masalah kekerasan seksual yang sering dilakukan pada anak di mana melanggar hak asasi manusia. Hukum pidana sangat melindunginya. Jadi hukum pidana ini sudah bersifat cukup adil karena di lain sisi dia melindungi hak asasi manusia terhadap anak tersebut dengan memberlakukan hukuman kebiri terhadap pelakunya. Itu menurut saya sudah cukup adil. Dan mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, menurut perspektif hukum pidana, penetapan sanksi kebiri kimia ini bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat di Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jerah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hukum dan pelakunya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa pro-nya ini, hukuman ini termasuk hukuman yang setimpal dengan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Jadi akan menimbulkan efek jerah dan menimbulkan efek yang positif juga ya, karena adanya hukuman tersebut akan memperkecil dan mempersempit manusia-manusia seperti itu untuk melakukan kegiatan kekerasan seksual. Jadi menurut saya kegiatan seperti ini, hukuman yang ditinggikan kodratnya, yang diberatkan kepada pelaku itu, saya sangat setuju karena setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi menurut saya cukup sekian yang telah saya jelaskan tentang jurnal yang telah saya buat tentang pemberlakuan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan, salah-salah kalimat yang kurang sopan. Sebelumnya minta maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.